Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simfoni PKB, sebar informasi terkini dari penyuluh KB. Pada episode kedua hari ini, kita akan membahas mengenai kesehatan mental remaja. Bagaimana tips untuk mencintai diri sendiri dan sehat mental selama belajar daring. Hari ini kita akan ditemani oleh psikiater muda, Dr. Eka Haryanti Zain, spesialis kedokteran jiwa. Beliau akan membantu kita mendapatkan informasi terkait kesehatan mental remaja. Yuk, disimak. Berbicara tentang kesehatan mental, maka kita perlu mengenal dulu apa itu mental ya. Jadi mental sama dengan jiwa ya. Ketika kita mengatakan kesehatan mental, maka sama dengan kita mengatakan kesehatan jiwa. Dan mental ini adalah komponen berpikir, berperasaan dan berperilaku pada seseorang ya. Jadi kalau kita bilang sehat mental atau sehat jiwa, artinya kita sehat dalam berpikir, berperasaan dan berperilaku. Dan karena sehatnya ketiga komponen ini, maka diharapkan bahwa seorang individu itu mengerti betul dan mengenali betul kemampuan dirinya ya, dan kemudian bisa mengatasi berbagai stres normal dalam kehidupannya, karena nggak ada hidup tanpa stres ya. Jadi ketika kita mampu mengatasi tantangan-tantangan dalam hidup, ya itu berarti kondisi kita sedang dalam sehat jiwa. Dan juga ketika kita bisa bekerja secara produktif atau misalnya melakukan aktivitas sehari-hari rutinitas kita ya, terutama kalau untuk adik-adik yang masih sekolah atau kuliah. Nah itu aktivitas sehari-harinya otomatis belajar ya, ke sekolah, ikut kuliah. Nah, ketika adik-adik masih produktif dalam menjalani rutinitas tersebut, maka itu juga salah satu kriteria sehat jiwa. Dan kriteria terakhir itu kalau kita masih bisa berkontribusi ya untuk komunitas di sekitar kita, ataupun keluarga kita, atau teman-teman kita, atau orang-orang terdekat kita. Paling tidak kita sebagai manusia punya kontribusi ya ke orang-orang di sekitar kita. Jadi itu kesehatan mental. Sampai di sini semoga paham ya. Jadi kesehatan mental itu secara simpel kita bisa bilang bahwa kalau kita sehat mental itu tandanya kalau kita masih mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup kita sehari-hari. Berdasarkan swab periksa yang dilakukan oleh PDSKJI atau Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, maka selama COVID-19 di Indonesia itu selang 5 bulan ya berjalan, ada kurang lebih yang diperiksa sebanyak 4.010 orang ya. Dan dari situ bahwa masalah psikologis terbanyak terutama ditemukan pada kelompok usia 17 sampai 29 tahun, dan ini kelompok usia remaja dan dewasa muda. Di antaranya banyak yang mengalami cemas, depresi, dan juga ada yang mengalami trauma secara psikologis. Nah, selain masalah itu ya, ada pikiran kematian yang biasanya muncul di pandemi COVID-19 ini, dan terbanyak pada usia 18 sampai 29 tahun juga. Jadi kondisi remaja dan dewasa muda. Oleh karena itu sangat penting buat para adik-adik sekalian yang remaja ya untuk benar-benar menyadari pentingnya kesehatan mental. Nah, selain hal itu misalnya ada lagi nih, karena kita sekarang serba online ya di era COVID-19 ini, sehingga banyak yang kemudian jatuh ke dalam suatu kondisi adiksi atau ketergantungan yang bukan zat ya. Biasanya kan kita mendengar adanya ketergantungan terhadap nafsa, tetapi ada yang namanya ketergantungan yang non nafsa. Nah, itu adalah ketergantungan atau adiksi game online ataupun adiksi internet ya, atau misalnya adiksi pornografi. Dan ini lagi marak ya sekarang ini. Jadi kita perlu melihat juga bahwa apakah saya udah kelebihan nih untuk bermain internet, bermain sosial media, bermain game online, sampai misalnya
melupakan aktivitas sehari-hari atau mengabaikan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah ya. Dan kita kembali ke definisi kesehatan mental yang sebelumnya bahwa sehat jiwa itu kalau kita masih mampu menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Kadang-kadang karena kita udah penat, nggak fokus ya terhadap hal-hal yang penting dalam hidup kita, sehingga akhirnya hal-hal yang penting itu justru terbengkalai dan pelariannya justru ke game online atau ke internet atau ke sosial media. Lama-lama hal itu menjadi adiksi ya atau ketergantungan, dan akhirnya tantangan hidup yang seharusnya kita hadapi justru nggak terhadapi. Jadi memang kondisi sekarang ini ya banyak memunculkan hal-hal yang kemudian membuat mental kita bisa agak terganggu, karena wajar sekali ya, stresnya akan meningkat tentunya di kondisi pandemi, dan selain itu juga kita pasti akan menghadapi ketidakpastian ya, banyak berita buruk, kemudian susahnya interaksi sosial secara fisik ya. Biasanya kan kalau remaja tuh saya tahu banget sukanya hangout ya, jalan-jalan keluar, kemudian nongkrong sama teman, ngobrol ya. Dan hal itu tentunya sudah harus dibatasi selama pandemi ini, dan jadinya kita perlu beradaptasi dengan kehidupan kita yang baru bersama dengan COVID-19. Jadi dalam kita beradaptasi itu, kita juga perlu mengingat bahwa dalam adaptasi yang paling penting adalah bagaimana kita mengadaptasikan mental kita yang tadi itu ya, pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Kalau kita berhasil untuk adaptasi, maka masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan mental seperti ini insya Allah tidak terjadi, dan kemudian juga kita masih punya sarana-sarana untuk kita bisa mempertahankan kesehatan mental kita dengan baik. Stres itu sebenarnya adalah suatu hal yang pasti ya, dan stres ini kalau kita definisikan adalah suatu tekanan pada mental kita, ataupun stres juga bisa suatu tekanan terhadap fisik. Kalau misalnya kita lagi workout atau olahraga ya, itu kita memberikan stres atau penekanan ke otot kita. Tapi kalau misalnya ada peristiwa kehidupan yang terjadi dan itu cukup membuat kita merasa berat, dan itu adalah sebuah stres yang kemudian menekan mental kita. Dan stres ini sebenarnya penting ya. Kalau di situasi Covid, kalau kita nggak stres dengan situasi, maka kita juga nggak akan bisa bergerak gitu. Kalau kita stres nanti tertular, pasti kita akan pakai masker, kita pasti akan jaga jarak, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan seterusnya. Jadi stres ini diperlukan. Tetapi ketika ada suatu stresor yang cukup berat dan itu tidak kita selesaikan atau tidak kita kelola, maka stres ini akan bertumpuk pada akhirnya ya. Muncul stres yang satu, muncul lagi yang lain, dan seterusnya. Akhirnya stres-stres kecil ini bisa berkumpul ya, kemudian terakumulasi dan menjadi suatu stres yang kronik. Dan suatu stres yang kronik ini bisa kemudian menyebabkan suatu gangguan mental pada akhirnya. Oleh karena itu penting sekali kita mengelola yang namanya stres dalam kehidupan kita. Cara mengelolanya sebenarnya sangat tergantung pada individu masing-masing ya. Karena stres itu beda-beda pada setiap orang, dan cara coping atau cara mengelolanya juga berbeda-beda ya. Dan cara mengelola yang paling baik yang pertama adalah kita perlu menyadari ketika kita sedang mengalami suatu kondisi stres ya. Jadi jangan denial, jangan mengatakan aku baik-baik aja, padahal sebenarnya it is okay to not be okay. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita sedang stres, kita akui bahwa kita stres, kita tertekan ya secara psikologis atau secara mental. Jadi akui dulu. Kalau kita udah akuin perasaan kita dan kondisi kita bahwa kita sedang stres, kita udah tahu nih bahwa kebutuhan kita adalah bagaimana kita bisa merilis atau melepaskan stres tersebut, atau kemudian menjalani suatu proses agar stres tersebut paling tidak bisa berkurang ya. Kemudian yang ketiga adalah
Setelah kita tahu kebutuhan kita, maka kita perlu action, perlu melakukan cara-cara sehari-hari kita yang menyenangkan buat kita, yang mungkin cocok untuk kita, untuk kemudian bisa melepaskan stres. Contoh misalnya ya, ada orang yang kalau misalnya stres, dia kemudian bermain musik ya. Setelah kemudian setengah jam sampai 1 jam bermain musik, dia merasakan bahwa stresnya itu kemudian mereda. Atau misalnya ada juga orang yang hobinya masak ya. Jadi ketika stres, dia masak makanan yang enak buat dirinya dan kemudian dia makan, dia merasakan kenyamanan itu dan kemudian dia bisa merilis stresnya. Atau misalnya melakukan kegiatan olahraga ya. Ada orang yang cara untuk coping, atau dalam hal ini coping itu adalah bagaimana kita mempertahankan sehat mental kita. Jadi cara copingnya dengan cara olahraga. Ketika ada sebuah stres dan dia menyadarinya, kemudian dia mengatakan saya membutuhkan stress release, maka dia kemudian running misalnya ya, atau main badminton misalnya, dan itu salah satu juga adalah stress release. Atau kita juga bisa dengan melakukan kemudian apa ya, seperti ngobrol gitu ya. Kita bisa ngobrol dengan teman sebaya kita, sahabat kita, ataupun orang tua kita atau saudara kita atau siapa aja yang menurut kita itu kalau kita ngobrol sama dia kita merasa nyaman gitu. Kadang-kadang kalau stres kita butuh teman bicara ya. Jadi dengan kita terkoneksi dengan orang lain ataupun meminta bantuan orang lain atau ngobrol dengan seseorang, paling tidak kita curhat ya. Jadi curhat di tempat yang benar itu justru bisa membuat kita merasa lebih nyaman ya. Jadi curhat pada orang yang kita percayai, orang terdekat kita yang bisa memberikan kita kenyamanan. Nah, biasanya setelah curhat seperti itu, tingkat stres kita juga akan menurun, ya. Atau ada yang suka menulis, jadi bisa melakukan journaling, ya. Nah, jadi journaling itu adalah suatu aktivitas di mana kita merefleksikan apa-apa saja yang terjadi dalam hidup kita dan peristiwa apa yang membuat kita stres. Sehingga pada akhirnya ketika kita sudah berhasil melakukan journaling, kita jadi menemukan makna dan stres yang tadi kita alami itu bisa kita proses atau kita cerna dengan lebih baik. Kemudian hal selanjutnya untuk mengelola stres, kita bisa kemudian meningkatkan hubungan kita secara spiritual dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan ibadah untuk meningkatkan spiritualitas kita juga adalah suatu hal yang sangat penting ya, yang perlu dilakukan secara rutin. Nah, itu cara-cara mengelola stres yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya cara-cara ini sangat bergantung ya pada setiap individu, karena setiap individu itu unik, nggak ada yang kemudian sama persis, bahkan saudara kembar sekalipun itu nggak sama gitu. Jadi yang kita perlu pahami adalah beda orang akan beda pendekatan dalam cara mengelola stres. Oleh karena itu kita perlu mengenali benar-benar siapa diri kita, apa yang kita senangi, kemudian hal apa yang penting dalam hidup kita, untuk kemudian kita tahu bagaimana kita mengelola stres kita sendiri. Dan pengelolaan stres ini perlu dilakukan secara rutin setiap hari ya, selama kita hidup. Karena stres akan selalu muncul setiap hari. Oleh karena itu stres-stres kecil sebaiknya juga dirilis ya, sebaiknya dilepaskan dengan cara-cara kita mengelola stres yang cocok buat kita gitu. Kalau misalnya cara-cara yang tadi kita sudah upayakan, sudah kita latih, sudah kita lakukan tiap hari dan it didn't work, maka sebaiknya kita mencari pertolongan medis ya. Jadi kita bisa ke profesional kesehatan mental, misalnya ke dokter ahli jiwa atau psikiater, atau misalnya ke psikolog ya, atau misalnya ke konselor, itu juga bisa. Jadi minta bantuan itu adalah suatu tanda bahwa kita notice, kita memahami bahwa diri kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja untuk misalnya kesehatan mental kita atau kita under pressure ya, dalam kondisi yang stres. Jadi itu boleh minta bantuan. Jadi pada akhirnya adalah kita mendapatkan suatu kemampuan untuk
resilient. Jadi resilient ini adalah kemampuan untuk kita bisa bangkit kembali setelah kita ditekan ya, setelah kita misalnya menerima suatu tekanan, kita bisa bounce back atau kita bisa bangkit kembali, kayak gitu. Jadi walaupun stresor banyak di luar sana, cukup kelola dengan cara-cara yang sesuai untuk teman-teman dan kemudian punyalah kemampuan untuk resilient. Baik, jadi pertanyaannya ini sangat sulit untuk saya jawab sebenarnya ya, karena setiap orang saya yakin punya cara masing-masing untuk bisa mencintai dirinya ya, apalagi untuk mendamaikan jiwanya. Jadi ini sangat bergantung pada setiap individu masing-masing, bergantung pada faktor kepribadian setiap orang ya, yang unik karena nggak ada orang yang sama. Tetapi yang bisa saya sampaikan mungkin secara general atau secara universal adalah bahwa ketika kita ingin mendamaikan jiwa kita, kita perlu mengenali siapa kita. Itu kunci paling utama. Jadi pada usia remaja biasanya seseorang mencari identitas dirinya ya, dan cenderung ingin kemudian mengekspresikan berbagai hal dalam dirinya untuk kemudian mencari identitas diri. Jadi the big question is who am I? Kalau kita sudah bisa menjawab who am I, siapa aku ya, kemudian diikuti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, aku pengen seperti apa ke depannya, aku suka apa, aku nggak suka apa, kemudian aku sebenarnya berpegang pada prinsip atau nilai-nilai yang seperti apa, atau misalnya aku ingin punya lifestyle seperti apa, dan kemudian apa hal-hal yang paling penting dalam hidup aku. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan mengarahkan kita ke mengenali diri kita sendiri. Dan ketika kita mengenali diri kita sendiri, itu bukan hanya identitas nama saya ini ya, saya tinggal di sini, kemudian umur saya segini, saya sekolah di sini atau berkuliah di sini, orang tua saya ini, bukan. Yang saya maksudkan adalah pengenalan diri secara lebih deep atau secara lebih mendalam. Jadi tentang apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya kita berpikir, tentang bagaimana sebenarnya diri kita berperasaan, secara emosional kita seperti apa, cukup stabil kah atau kadang-kadang cukup mudah terbawa atau lebih sensitif orangnya atau seperti apa, kemudian juga dari segi kita berperilaku apakah kita cukup reaktif, sangat reaktif, atau mungkin kita orangnya cukup calm sehingga kita cenderung bisa lebih merespon situasi yang ada dan tidak langsung bereaksi ya misalnya. Jadi jalan satu-satunya untuk bisa mendamaikan jiwa adalah dengan mengenali diri sendiri. Kalau kita udah bisa mengenali diri sendiri, jiwa kita pun udah bisa kita kenali, kita akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu ya dalam rangka memiliki ketenangan jiwa. Dan setiap orang itu berbeda. Jadi kenalilah diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu ketika kita udah kenali ya, terima dengan apa adanya ya, terima. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk, kita terima keduanya karena nobody is perfect ya. Nggak ada orang satupun di dunia ini yang sempurna. Oleh karena itu kita terima segala hal dalam diri kita sampai yang tidak sempurna sekalipun menurut kita, dan stop melakukan self kritik. Jadi terima diri kita apa adanya. Kalau ada hal yang mungkin dirasakan sulit dan sangat tidak menyenangkan untuk kita ya, coba dimaafkan dulu diri kita sendiri. Yang penting bagaimana cara kita berdamai dan menerima diri sendiri ya. Apapun misalnya kondisi kita ya, mau wajah kita seperti apa, warna kulit kita seperti apa ya, atau mungkin lebih ke dalam lagi mau pikiran kita seperti apa, atau cara perasaan kita seperti apa, atau cara kita berperilaku
kok saya belum bisa mengontrol hal ini misalnya dan seterusnya. Terima, itu diri kita apa adanya. Setelah kita mampu menerima, coba dicintai ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mengingat, pernah menyukai seseorang atau mencintai seseorang, apa yang teman-teman lakukan ke orang tersebut? Nah, biasanya kan kalau misalnya mencintai seseorang, kita akan coba melakukan hal yang baik untuk dia. Kita berbicara ke dia itu dengan baik, dengan lembut, dengan manis ya. Kemudian kita juga coba untuk kemudian memahami orang yang kita cintai itu. Kita coba memberikan hal-hal, segala hal yang mungkin menurut kita bisa mendukung dia. Nah, cinta yang sama coba arahkan ke diri sendiri. Jadi, cintailah diri sendiri terlebih dahulu. Itu bukan egois, tapi itu tanggung jawab ya. Siapa lagi yang mau mencintai kita kalau bukan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kadang-kadang kita nuntut orang untuk mencintai kita, tapi sudahkah kita mencintai diri kita sendiri? Jadi proses itu tahapannya, saya ulangi kembali, yang sangat penting ya, kita perlu kenali dulu diri kita, kemudian kita terima diri kita apa adanya, lalu kita cintai diri kita apa adanya. Setelah kita mencintai, otomatis kita mau memberikan yang terbaik ya untuk diri kita, dan saat itulah kita bisa bertransformasi, melakukan hal-hal yang bisa mengubah diri kita untuk kemudian menjadi lebih baik. Ya, untuk tipsnya mungkin satu tips aja ya, karena sebenarnya banyak dan sekali lagi ini tergantung individu masing-masing. Makanya biasanya tuh kadang-kadang ada yang suka konsul ya atau melakukan konseling karena memang sehat mental itu sangat personal. Beda orang akan beda approach, beda pendekatan. Tetapi secara umum, kalau misalnya dia mengalami kelelahan mental dalam belajar secara daring, yang perlu kita lihat adalah sebenarnya kita perlu menjawab pertanyaan apa yang membuat kita lelah, ya. Apa yang membuat kita lelah? Keadaannya kah? Rutinitas yang monoton kah? Ketidakbebasan yang kita rasakan kah? Atau misalnya karena pressure ya, tekanan atau banyaknya tugas kah? Atau secara teknologi kita misalnya kurang percaya diri ya untuk bisa tampil kemudian di Zoom atau misalnya membuat video, berbicara depan kamera. Ya banyak barrier, banyak penghalang yang tentunya menjadi penghambat dalam hal sekolah daring ya dan belajar daring. Oleh karena itu kita perlu mengetahui kira-kira hal apa yang membuat kita lelah. Dan setelah kita ketahui, maka kita bergerak dari hal itu. Setelah kemudian kita tahu bahwa kita lelah, maka kira-kira apa ya yang saya butuhkan sebenarnya, kayak gitu ya. Jadi mau tidak mau proses pembelajaran daring akan tetap berjalan. Kita nggak bisa take break, tapi kalau memang sangat diperlukan dan kita perlu istirahat, maka beristirahatlah ya. Minta izin kemudian ya. Jadi itu yang sangat penting. Dan kemudian tips yang lain adalah kita coba untuk hadir di sini dan kini. Jadi latihan untuk kita bisa mindful ya. Mindful itu adalah ketika kita memfokuskan perhatian kita secara sengaja, memfokuskan kesadaran kita secara sengaja ya di saat ini dan kini, sekarang ini ya, dengan penerimaan sepenuhnya. Jadi kalau memang harus daring, kita terima itu daring. Walaupun di masa lampau dulu kita pernah menjalani masa-masa belajar sekolah atau kuliah secara offline ya, dan asiknya ketemu teman-teman, bersenda gurau sama teman-teman, diajar guru secara langsung, tatap muka langsung ya. Tetapi hal itu udah berlalu gitu. Dan 1 detik yang lalu di masa lalu itu udah sangat jauh, udah nggak bisa kita capai. Oleh karena itu kita kembalikan ke saat yang sekarang. Kemudian biasanya kita juga berpikir ke masa depan ya, aduh kalau gini terus sampai setahun, 2 tahun bisa ini. Belum dijalani udah dipikirin ke depannya gimana ya.
udah dipikirin hal buruk yang bisa terjadi jadi energi mental kita itu terkuras untuk memikirkan hal-hal di masa depan, atau hal-hal yang di masa lalu yang nggak bisa kita putar kembali ya, ke masa sekarang. Jadi mendingan kita fokus di saat sekarang ini, kalau memang harus belajarnya daring, jalanilah belajar daring. Tanpa misalnya pada saat belajar daring kita berpikir, "Waduh kalau gini terus payah nih, aku nggak akan bisa survive nih ke depannya." Just stop do that. Kalau misalnya ada pikiran otomatis seperti itu, nggak apa-apa ya. Kita terima bahwa, oke tadi saya berpikir seperti ini. Lalu kemudian kita mencoba untuk mencari pikiran alternatif lain yang lebih bisa mensupport mental kita. Contoh misalnya, oke, ini saya perlu belajar daring karena suasana memang sedang COVID dan tidak memungkinkan untuk kita belajar secara offline. Dan sangat mending untuk saya belajar daripada saya nggak belajar sama sekali. Jadi saya mau belajar walaupun secara daring. Itu pikiran alternatif yang bisa kita fokuskan. Atau misalnya, oke saat ini saya lagi lelah nih, lagi penat ya. Saya mau coba minta izin dulu ke guru untuk kemudian beberapa menit ya. Mungkin saya mau pergi minum minum air putih misalnya, atau misalnya saya mau jalan keluar, melihat pemandangan aja misalnya dari teras rumah, dan setelah itu kembali lagi untuk mengikuti belajar daring. Jadi bisa kayak gitu. Jadi semakin kita hadir di sini dan kini, di masa yang saat ini, itu semakin mudah bagi kita untuk bisa kemudian menerima hal secara apa adanya. Dan ketika kita udah bisa menerima, disitulah kita muncul perasaan bersyukur dan bisa menikmati hal-hal yang kemudian tidak biasa ya, dan hal-hal yang baru sebenarnya buat kita. Jadi bisa juga biasanya ada yang istirahat sejenak ya, nelpon temannya atau misalnya ngobrol sama orang tuanya dan seterusnya. Jadi ketika lelah, yang paling penting adalah istirahat. Mental juga bisa lelah ya, ada yang namanya energi mental. Dan ketika itu lelah, maka ambillah jeda sejenak, beristirahat, lakukan hal-hal yang bisa merecharge kembali energi mental kita. Sama kan kayak baterai HP ya. Kalau misalnya baterainya full charge, oh kita bisa menggunakan HP kita seharian. Tapi ketika HP kita lowbat, pasti nanti pada akhirnya HP kita akan turn off dan akhirnya kita nggak bisa pakai HP kita. Energi mental pun demikian gitu. Ketika baterainya udah menurun 50% masih bisa kita pakai. Kalau udah turun 20% kayaknya udah mulai penat nih ya. Udah mulai lelah gitu. Jadi recharge dulu gitu. Kira-kira hal apa lagi yang menyenangkan buat kita yang bisa kita lakukan selama hal itu positif ya. Yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa recharge kembali energi mental kita bisa sampai 80% lagi ya, kayak gitu. Jadi sangat saya anjurkan untuk memperhatikan kesehatan mental masing-masing ya, dan jangan merasa sungkan atau merasa tidak enak untuk meminta bantuan. Kalau ada hal-hal yang kita rasa udah di luar kebiasaan kita atau di luar yang normal yang biasanya kita pikirkan atau kita rasakan atau kita lakukan, maka minta bantuan ya, cari bantuan. Itu selalu karena kita adalah makhluk hidup yang sifatnya sosial. Kita akan saling membantu satu sama lain dan di satu masa kita pasti adalah orang yang akan membutuhkan bantuan itu, dan orang gak akan datang membantu kita kalau kita gak pernah bilang bahwa kita butuh bantuan. Jadi mencari bantuan kesehatan mental ketika merasa mental kita sedang tidak baik-baik saja, itu adalah suatu tanda kekuatan. Oke, jadi
jaga diri masing-masing, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19 ini, dan semoga kita semua nanti keluar dari pandemi ini ya dengan kemampuan resilient yang baik. Insya Allah pandemi ini akan berlalu dan kita semua akan menjadi orang-orang yang terpilih yang bisa keluar dari pandemi dengan situasi kondisi mental yang lebih resilient atau berdaya juang. Demikianlah Simfoni PKB pada episode kedua kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.